Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk hidup di dunia ini, menghirup napas, bisa makan, bisa ke belakang, gak ada halangan. Semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian kita mengukur nikmat itu cuma duit, materi, kendaraan, bukan ya. Dan bahkan nikmat yang paling besar yang kita miliki adalah keimanan. Karena Allah yang tegaskan bahasanya innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Lanjutannya apa Pak Yai? Yalah, enggak teh. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Lanjutannya itu ya. Pandak kisah cahaya loh kayak. Ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik. Buah. Lanjut ya. Orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab itu mereka kekal di neraka dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Artinya kalau jenengan merasa gak seganteng orang Korea misal gitu, gak seputih orang Cina, gak semancung orang bule, gak usah khawatir. Karena kehormatan manusia, kemuliaan manusia tidak diukur dari itu. Ya, diukur dari keimanan. Kemudian dari keimanan itu mana yang paling bertakwa. Gitu. Jadi orang hitam tapi beriman itu masih lebih baik daripada orang putih tapi kafir. Orang pesek tapi beriman masih lebih baik daripada orang mancung tapi kafir. Orang Afrika masih lebih mulia ketika beriman daripada orang bule tapi kafir. Ya, itu tegas, jelas, clear dan nggak bisa dibantah. Ya, artinya itu bagian dari akidah yang harus kita yakini, yang harus kita imani, yang harus kita hayati dan dipegang sampai mati. Waalaikumsalam, masya Allah. Monggo pinarak sambut ditenggo. Beri. Gak apa-apa. Baru dimulai. Mau diakhiri. Malah linggo kono ini loh. Ini loh. Nutupi lawang. Nah. Yeah. Jadi tadi saya ulangi, iman itu sesuatu yang besar sekali nikmat Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu apapun di dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan mereka nanti di akhirat. Oleh karena itu pentingnya menjaga keimanan. Nah, salah satu cara menjaga keimanan di antara banyak cara yaitu bermajelis ilmu. Maka orang yang benar-benar paham nek keimanan itu penting, maka dia harus kemudian berusaha menjaganya. Artinya ketika panjenengan ada di tempat ini, difasilitasi selain kerjaan juga difasilitasi majelis ilmu dan segala macam ugoramenya lah gitu kan. Maka bersyukur kita berada di forum-forum seperti ini gitu. Karena ya ini yang harus kita pertahankan dan yang akan kita bawa nanti di akhirat menghadap Allah ya keimanan. Nah, keimanan yang seperti apa? Maka keimanan yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Makanya Allah tegaskan di Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman terus imannya itu enggak dicampur dengan kedoliman, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Jadi hidup kalian, hidup kita bakal aman terkendali kalau kita itu iman dan tidak dicampuri dengan kedoliman. Dan kita akan di atas petunjuk. Para sahabat ketika dengar ayat ini, mereka protes gitu. Ya Rasul, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dolim gitu kan?
Siapa? Nggak ada. Kita semua pernah berbuat dolim. Dolim pada diri sendiri, payah ratus itu ya dolim. Payah mangan ramangan, payah sholat rasolat, dan dolim ada. Dolim pada orang lain, mungkin kita punya pasangan belum bisa melayani dengan baik, kita punya anak mungkin belum bisa jadi orang tua yang baik, kita sebagai anak mungkin kurang ajar karo wong tua. Siapa yang bisa selamat dari dolim? Kata Nabi SAW. Para sahabat bertanya pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa kamu nggak pernah dengar perkataan Luqman Al-Hakim kepada putranya ketika dia berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Wahai anakku, jangan pernah kamu berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Jadi seorang Luqman Al-Hakim yang bukan siapa-siapa, yang sebagian ahli sejarah menyebutkan dia orang kulit hitam, sebagian ahli sejarah menyebutkan profesinya penjahit, ada juga yang menyebutkan sebagai tukang kayu, artinya wong sepele, bukan wong hebat, bukan rojo. Tapi kemudian pengajaran kepada putranya bagaimana mendidik anak itu diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan nama beliau juga diabadikan, dan beliau bukan seorang nabi. Sekali lagi diabadikan nama. Kalau nama itu diabadikan di Quran itu kemungkinannya cuma dua. Kalau enggak api epol, yoel epol gitu kan. Maka kalau ada Fir'aun berarti elek, kalau ada Musa berarti api. Jangan kebalik, nanti kamu punya anak, jangan punya anak bukan itu jenenge Musa atau jenenge Fir'aun gitu kan. Nah, Korun juga sama, itu elek gitu kan. Tapi kalau kemudian disebutkan Harun, nah itu baik. Jangan kebalik, dia anak jenenge Korun, bukannya Harun gitu kan. Maka yang harus jenengan pahami adalah Luqman Al-Hakim yang bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan presiden, bukan dan seterusnya, itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang yang terbaik dalam hal mendidik. Pendidikan pertama dikatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat kesyirikan. Nah, maka Nabi menjelaskan dolim di sini maksudnya adalah kesyirikan. Jadi orang yang beriman kemudian tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka dia yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Ning donya uripe dijamin karo Gusti Allah, ning akhirat selamat saka siksa neraka. Makanya orang-orang yang beriman dia enggak akan pernah sedih, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa hina. Iman dan ketauhidan kita itulah yang kemudian harusnya kita pahami bahwasanya kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi dengan keimanan itu kita kemudian percaya diri kita sebagai orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak di dunia ya di akhirat. Nah, maka tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana kemudian kita memahami bahayanya kesyirikan. Kita sepele, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu berat. Ketika kemudian kita ngaku beriman tapi kemudian kita mendua. Sebagaimana jenengan ngapunten punya pasangan tiba-tiba mendua gitu kan, maka tentu jenengan akan sedih, kecewa, gelo. Bahkan saya punya kenalan itu mantan napi di LP situ gitu kan. Jadi mantan napi kan pernah melakukan hal yang jahat gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Dia sampai kayak stres gitu. Ya saya tanya, "Loh, apa kok stres itu?" Lah pas saya di dalam istri saya malah ngajak pisah no. Ya saya dalam hati ya berpikir, ya genah lah. Mau jenenge wong wedok normal ya ditinggal wong lanang mlebu penjara ya mending pisah kan gitu. Maka yang harus kita pahami adalah ditinggalkan manusia aja seorang itu bisa stres, bisa gila. Maka Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih cemburu dari itu ketika yang namanya manusia yang diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Adam dan seterusnya kemudian lahir kita, kok kemudian harusnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kok malah berbuat kesyirikan. Nah, artinya kalau kita itu diciptakan oleh Allah kon beribadah, bertauhid, menyembah Allah saja, kok mendua, maka Allah itu lebih cemburu, lebih marah daripada marahnya seorang pasangan yang ditinggal kabur pasangannya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan Allah sudah menyindir bahwasanya banyak orang-orang yang gak paham hakikat yang saya jelaskan tadi, sehingga mereka banyak terlibat dalam kesyirikan sebagaimana firman-Nya, wa may yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka para manusia ini enggak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan yang lain. Sehingga disebutkan yang namanya syirik itu bukan berarti nyembah selain Allah tok. Tapi dhek ngaku beriman tapi yo nyembah liyane. Salat iyo, tapi kemudian pas dodolan rumangsa ora pede akhirnya dadak ning Gunung Kemukus. Jane rupane ora elek,
jane yo ayu atau nek lanang yo ganteng ora elek. Tapi ra pede akhirnya dadak golek pengasih. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan di sini mereka ngaku beriman tapi mendua. Ngomongnya bojoku, tapi kok ngelirik wong liya. Nah, itu seperti itu modelnya gitu. Ya. Maka kalimat selingkuh atau kata selingkuh itu berlaku buat orang yang punya pasangan. Tapi nek bukan pasangannya selingkuh ya ra enek ceritane gitu kan. Ya, maka yang harus kita pahami adalah kesyirikan itu ya orang-orang yang kemudian ngakunya menyembah Allah, ngakunya beriman pada Allah tapi mendua. Dan ini bahaya. Dan Allah tegaskan tadi bahwasanya inna syirka la dzulmun adim. Syirik itu kedoliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Saking besarnya sampai Nabi SAW mengingatkan ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Hati-hati sama kedoliman dari mulai yang kecil bahkan sampai yang paling gede. Karena kalau sampai itu terjadi sama kamu bawa ke akhirat nanti, akhirat kalian akan peteng gitu. Susah untuk kemudian selamat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 48 bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu kalau mati dosanya enggak akan diampuni. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adima. Dia sudah berbuat dosa yang besar. Kemudian dikatakan dalam ayat yang lain pada Quran surat An-Nisa yang lain yaitu innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, tapi Allah bisa mengampuni dosa yang lain. Jadi orang-orang yang mati membawa dosa selain kesyirikan masih mungkin diampuni, tapi kalau yang dibawa adalah dosa kesyirikan dan enggak ditutup dengan taubat, maka nanti di akhirat itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis Nabi menegaskan kalau itu adalah dosa yang paling besar ketika Nabi SAW mengatakan istanibu sab'ul mubiqat, jauhilah 7 dosa yang merusak. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa mahunna, itu apa? Kemudian Nabi mengatakan yang pertama asyirku billah. Jadi ada 7, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu ibarat orang keblasuk, itu keblasuk wis kadoan. Allah menegaskan wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, hakikatnya dia sudah sesat ning sesate jauh gitu. Jadi kudune ning Semarang tapi dia kemudian malah jalan ke arah Purwodadi. Ya mungkin iso wae muter ya gitu kan. Atau mungkin ke Jogja ya iso wae muter gitu kan. Atau mungkin malah ke Magelang, Magetan gitu kan. Ya sesat gitu. Jadi harus yang ngulon tapi ngetan gitu. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan dia itu sudah sesat jauh. Karena hakikatnya kita suruh menyembah Allah tapi kita justru menyembah yang lain. Kemudian mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan akan mendapatkan siksaan yang pedih. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 63, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka itu takut menyelisih urusan Rasul kalau mereka itu akan tertimpa fitnah atau siksa yang pedih. Yaitu apa? Menyelisih dakwah Nabi yang yaitu mengajak pada ketauhidan tapi malah kemudian membawa mereka pada jurang kesyirikan. Kemudian orang-orang yang berbuat syirik itu dosanya, pahalanya semuanya dihapus. Jadi sholatnya ra kanggo, posone ra kanggo, haji umrohe ra kanggo, kurbane ra kanggo. Semua kebaikan yang dia perbuat enggak kepake. Allah tegaskan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu la in asrokta la yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Sungguh benar-benar akan kami hapus semua amal kebajikanmu dan kamu benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan walaupun dia sholat, walaupun dia macam-macam ibadah baik-baik dia kerjakan, tapi kalau kemudian dia melazimi kesyirikan sampai mati, maka semua ibadahnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadih. Dan itulah petunjuk Allah yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, yaitu apa? Walau asraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka lenyaplah dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Dan untuk orang-orang yang berlaku kesyirikan, maka Allah melarang kita untuk mencintai mereka. Jadi nggak boleh kita cinta sama dukun, kita senang sama orang-orang yang berlaku kesyirikan.
Allah tegaskan dalam firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah walau kanu aba'uhum wa abna'ahum wa ikhwanahum aw asiratahum. Kamu enggak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan benar-benar, yang mana mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarga mereka. Jadi orang-orang yang bertauhid itu harus saling mencintai sesama orang-orang yang bertauhid, dan kemudian tidak nimbrung dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan Allah bahkan mengatakan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu nanti amalnya ditunjukkan, tapi kemudian dimusnahkan. Kalau tadi dihapus, ini ditunjukkan sih, biar dia merasa punya amal banyak, tapi kemudian dihapus. Maka tentu ketika seseorang itu melihat seperti itu, maka dia akan tambah sedih. Pemangsane bakal masuk surga, tapi kemudian dihapus amalnya. Allah tegaskan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu-debu yang berterbangan, kami musnahkan. Dan tadi saya jelaskan bahwasanya amal orang-orang yang berbuat kesyirikan itu dosanya tidak diampuni. Dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka dosanya tidak diampuni, tapi Allah mampu atau mau mengampuni dosa orang yang berbuat dosa selain syirik. Dan itu pun juga bagi orang-orang yang dikehendaki. Nah, orang-orang yang dikehendaki ini siapa? Sebagian ulama menjelaskan yaitu orang-orang yang berbuat dosa ning ora dipamerke. Pernah mendem yen, tapi saiki tobat. Karena ada orang yang pernah mendem tapi kemudian dicerita-ceritake. Aku saiki ora mendem, tapi biyen aku kabeh-kabeh tak ombe gitu kan. Dari mulai AP, AO, nah tak ombe kabeh gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini tidak dibanggakan karena itu adalah dosa. Kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Maidah ayat 72, mereka diharamkan masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malid dzalimin min ansar. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka pasti Allah akan haramkan surga baginya dan tempat kembalinya neraka, maka tidaklah ada bagi orang-orang dolim itu seorang penolong pun. Jadi tadi dikatakan orang berbuat kesyirikan itu dolim dan tempat pulangnya itu cuma neraka dan gak akan ada yang bisa menyelamatkan. Makanya penting sekali kemudian kita menjaga diri jangan sampai kita masuk di wilayah itu. Dan Nabi tegaskan, man laki Allah yusriku bihi sayi'at dakhalan nar. Siapa yang kemudian Allah cabut nyawanya, mati menghadap Allah dengan membawa dosa kesyirikan, masuk neraka. Dan gak cuma di situ, Allah tegaskan masuknya kekal di dalamnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik masuk neraka jahanam kekal terus, gak keluar gitu. Dan mereka seburuk-buruk makhluk. Jadi tadi saya jelaskan di awal, walaupun mungkin rupane luwih ganteng, luwih putih, luwih mancung, luwih bangir gitu kan, luwih sugih, luwih dhuwur jabatane, tapi karena berlaku kesyirikan, maka itu makhluk yang paling jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemudian sudah masuk sana membawa dosa kesyirikan, udah nggak ada lagi keringanan, nggak ada dispensasi. Karena proses minta ampun itu ya cuma di dunia. Untuk dosa syirik, nah dibawa ke sana nggak akan diampuni. Tapi kalau dosa selain syirik boleh. Boleh itu bukan berarti yo dilakoni nggak. Bagusnya sih minta ampun sejak sekarang. Karena kalau itu dibawa mati ya ada potensi diampuni. Tapi kalau kemudian kesyirikan enggak. Allah tegaskan, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan adab untuknya. Jadi diadab sak pedi-pedie mengko nek akhirnya mati durip terus. Jadi nek umpama di dunia kan ada orang yang menyiksa orang gitu kan, dele-dele kan dia mandek, di akhirat enggak. Karena yang namanya neraka itu dijaga oleh malaikat sidadun yang keras, bengis, kejem, layak sunallah ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang dia tidak akan pernah khianat, mengingkari perintah Allah, dan apapun yang disuruh dilakukan, kebuk, ajar gitu kan. Maka yang harus kita pahami, kita harus
benar-benar menghayati pentingnya kita menjaga diri, jangan sampai kita menyebur ke neraka gitu loh, apalagi membawa dosa kesyirikan. Wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu wa ma fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Maka kalau kami keluar, maka kami akan beramal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Mangdal ke kula keng mriki, mengenek kula bali, mengke kula tak bertauhid, kula tak salat, kula tak ramendem dan seterusnya. Maka kemudian Allah mengingatkan, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu pada masa yang cukup? Bukannya kamu sudah berumur sampai 50, bahkan tekan 60, apa yo jek kurang gitu kan, kira-kira gitu. Kemudian untuk berpikir bagi orang-orang yang mau mikir, dan apakah belum datang kepadamu orang yang memberi peringatan? Apa orang enek ustaz sing jelaske tentang iki? Apa belum pernah kamu mendengar di mimbar masjid, di khutbah Jumat, adanya hari kiamat, adanya siksa api neraka? Kenapa kamu enggak berhati-hati? Dan tidak ada bagi orang-orang dolim seorang penolongmu. Tadi dolim adalah kesyirikan ya. Maka yang harus kita pahami adalah untuk orang-orang yang mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal akidah, maka harus kemudian hati-hati. Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan tidak boleh memakmurkan masjid. Jadi jangan sampai kamu di kampungmu ada masjid, kemudian pengurusnya seorang dukun, nggak boleh. Pengurusnya wong-wong kejawen, nggak boleh ya. Dia harus kemudian bertobat dari dosa itu. Allah tegaskan, maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Gak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahwa mereka itu kufur. Terus dengan dukun toh, oh dukun meh ngopo? Lah kok daftar jadi ketua takmir? Yus ben toh sak karepku. Ora itu. Wah, tegas. Karena masjid Allah enggak boleh dikotori dengan kesyirikan. Au la ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya dan mereka kekal di neraka. Kemudian Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, sebagaimana firman-Nya, wa adanu minallah wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Dan inilah suatu pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya gak mau ngurusi orang-orang musyrik, berlepas diri dan tidak mau bertanggung jawab dengan orang-orang musyrik. Karena sudah disampaikan risalah, lo iki lo coba berbuat kesyirikan, kok nekat, dan ning akhirat maka mereka harus bertanggung jawab sendiri. Dan bahkan sebab peperangan antara orang Islam dan bukan Islam harusnya karena akidah, bukan karena rebutan wilayah gitu loh. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wa suruhum wa qudulahum kullamarsad. Maka dalam peperangan boleh kamu membunuh orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah mereka dari tempat pengintaian. Ini konteksnya peperangan ya. Jadi enggak boleh kemudian kondisi ngene iki kemudian golek wong musyrik terus dibeleh, itu enggak boleh. Jadi konteksnya dalam peperangan. Ada orang kayak gitu. Canom lagi ngaji wingi sore gitu kan, lebu gereja nggo samurai gitu. Ada. Itu enggak boleh kayak gitu. Dalam Islam dilarang seperti itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang bikin rusuh, membunuh orang kafir dalam kondisi negeri yang damai, maka dia nggak akan mencium bau surga. Jadi hati-hati kalau jenengan ngaji, jangan sama orang-orang kayak gitu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal baladan aminan. Ya Allah, mang jadikan negeri ini negeri yang aman, Mekah gitu. Kemudian wajnubni wa baniya anak budal asnam. Kemudian mang jauhkan saya dan anak turun saya dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Kemudian Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia, maka barang siapa yang mengikutiku maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa supaya anak turunnya jangan ada yang nyembah berhala, jangan ada yang bermain kesyirikan, berbuat kesyirikan.
Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pelajarannya pada malam hari ini adalah kita sebagai muslim tentu amalnya beda-beda, tentu ilmunya beda-beda. Maka yang kurang harus kita genepi, yang sedikit harus kita tambahi, tapi yang harus sama di antara kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam tema malam hari ini, yaitu kita harus menjauhkan diri dari kesyirikan. Bentuknya apapun. Sing duwe jimat dicopot, sing duwe pengasih dicopot, sing duwe penglaris dicopot, sing gaene sajen mandek, sing beriman dengan Kebu Kiai Slamet iso marai barokah leren, enggak ada. Karena semua sumber keselamatan, semua bentuk pengabdian, semua bentuk harapan, doa itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan ada orang yang masuk surga karena lalat, tapi ada juga orang yang masuk neraka karena lalat. Kemudian para sahabat bertanya, kok bisa ya Rasul? Nabi mengatakan ada dua orang laki-laki yang berjalan menuju satu kampung. Di kampung itu enek berhala yang disembah, ada sesuatu yang diagungkan. Ya, saiki yo mungkin yo mbuh uwit, mbuh punden, mbuh kuburan gitu kan. Nah, kemudian warga kampung itu sepakat, siapa aja yang kemudian lewat sini harus gawe atau ngekei sajen gitu kan. Nah, lewatlah dua orang ini. Kemudian di stop sama warga kampung. Kemudian warga kampung itu mengatakan, kowe ra entuk lewat nek orang kei sajen. Kemudian pemuda yang pertama mengatakan, aku ora ndek apa-apa, Bro. Duit ra enek gitu kan. Pemeneh mbok kon ngekei sajen ra iso gitu kan. Nah, maka pemuda kampung ini pun mengatakan nggih, monggo. Salim dulu sama Om. Maka pemuda kampung ini pun mengatakan, aku ora ndek apa-apa nek mbok kon kei sajen situ. Kemudian salah toh. Maka pemuda yang mau lewat ini pun mengatakan, aku nggak punya apa-apa kalau mbok suruh ngasih sajen. Maka pemuda kampung mengatakan, kayak ono sajen walaupun cuma satu ekor lalat. Engko tak kon kowe entuk lewat. Akhirnya dia nyari laler. Namanya laler kan iso digoleki di tempat sampah kan, dan nggak bayar kan. Ada yang jual laler? Nggak ada kan. Nah, kalaupun ada ya ora payu gitu. Diambil, taruh, dia pergi lewat. Kata Nabi, orang itu kalau mati tanpa tobat masuk neraka. Dan itu dosa kesyirikan dan kekal di dalamnya. Kemudian orang yang kedua dikatakan kayak gitu juga. Kowe ra iso lewat nek ora kayak sajen. Kemudian orang yang kedua mengatakan, aku ora ndek apa-apa. Yo kaya kancamu wae nganggo laler. Dia pun mengatakan, aku ora bakal sudi ngekeki sajen atau mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda kampung ini marah, orang itu kemudian dibunuh. Kata Nabi SAW, dia masuk surga. Maka yang harus kita pahami, nek sajen bentuknya laler aja bisa mengantarkan orang ke surga atau ke neraka. Artinya kalau dia buat sajen walaupun laler itu bisa ke neraka, kalau kemudian dia bertahan dengan tidak kayak sajen walaupun itu laler dia bisa ke surga gitu kan. Maka gimana halnya dengan sajen ini bentuk das kebu? Gimana halnya dengan sajen ini bentuknya kembang sing ditoto, terus jadi kayak indok segala macam gitu kan. Maka seorang muslim yang kemudian beriman, ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih Islam sebagai jalan hidup, harusnya menjauhi semua bentuk kesyirikan itu. Nah, gua ali-ali ento, tapi ora usah dadak aneh-aneh diseni macam-macam, enggak usah. Ya. Pakai gelang ya toh, yang laki-laki enggak boleh karena itu kayak perempuan. Nah, apa meneh dadak diseni gitu kan. Ya, maka yang harus kita pahami bagaimana kemudian kita itu menjaga akidah kita tetap lurus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Makanya sehari 17 kali panjenengan nyatakan gitu kan. Iya karena butuh, iya karena stain. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ini menyebutkan dua tauhid. Iya karena butuh, di situ adalah tauhid uluhiyah. Bagaimana jenengan itu melakukan segala macam bentuk peribadatan itu harus diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yo ikhlas ning Gusti Allah, ora mergo siapa-siapa. Puasa yo karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Mungkin nek jenengan punya rezeki bisa haji umroh ya karena Allah dan seterusnya. Sedekah juga niatnya karena Allah dan seterusnya, bukan karena siapa-siapa. Wa iya karena stain. Di situ adalah
termasuk masih dalam konteks tauhid uluhiyah, tapi dalam beberapa pembahasan itu bisa dimasukkan dalam tauhid yang lain, yaitu tauhid asma wa sifat, karena di situ Allah punya sifat penolong dan kita bisa minta tolong hanya kepada Allah. Maka di sini kita hanya minta tolong pada Allah dan tidak punya masalah yang hanya minta tolong pada Allah, duwe utang akeh yang hanya minta tolong pada Allah. Dan ketika kita hanya bergantung kepada Allah, Allah tegaskan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang kemudian bertakwa pada Allah, wabil khusus masalah akidah ini, maka Allah akan jadikan jalan keluar untuknya pada setiap permasalahan yang dia punya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka, enggak nyongko. Padahal ngirone aku ora bakal sugih nek ora main judi. Tapi karena dia hati-hati, dia hanya bertawakal kepada Allah, dia enggak main judi. Tiba-tiba nek sing teko ngekeki, bisa jadi. Tiba-tiba ada yang datang ngasih solusi, bisa-bisa ada yang datang kemudian menawarkan jalan keluar, banyak gitu loh. Maka yang harus kita pahami, jangan pernah nyandai masalah kita itu dengan cara-cara kita, sedangkan kita itu punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang tuh nulis di belakang mobil kata-kata gini, mana mungkin aku takut miskin ketika aku hanya menyembah kepada Rob yang maha kaya gitu loh. Sehingga ketika panjenengan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki, maka tentu kita nggak akan meminta rizki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin akan kemudian ngemis-ngemis rizki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengingatkan fa'atsmilu fit thalab, dan perbaikilah dalam mencari rizki, yaitu dengan cara apa? Ya cari yang halal, yang thayyib, yang berkah gitu. Jangan kemudian cara-cara yang gak baik. Hari ini kita dipertontonkan toh banyak kasus bunuh diri. Nah, zaman dulu orang bunuh diri itu kan orang-orang tua yang sakit, yang gak mati-mati atau gak mari-mari kan gitu. Tapi hari ini lanang-lanang umur 19 tahun, 15 tahun gitu kan, doga bunuh diri, gantung diri gitu kan. Dan gak cuman cah radi gawean, bahkan yang belum lama dokter, perwira tentara bunuh diri ya, menembak kepalanya dengan senjatanya gitu kan. Maka yang harus kita pahami, kok bisa kayak gitu? Kenapa kok orang-orang itu kayak gitu? Padahal Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah adalah diciptakan pasanganmu dari jenismu, yaitu sama-sama manusia, agar kamu itu mendapatkan ketenangan. Sakjane kan dengan kita nikah itu tenang gitu loh. Kok iki barang wis nikah kok malah bojone diobong kan. Barang dia anak bojo kok malah dhek bunuh diri, ngopo? Ora tenang gitu. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah manusia itu mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, di masjid di antara masjid-masjid Allah, membaca Quran, mempelajarinya, maksudnya bermajelis ilmu kayak gini. Kemudian kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, mesti dikei sakinah. Dan sakinah yang dimaksud apa? Diangkat kebodohan. Karena kita bermajelis ilmu, kemudian kita diberikan pemahaman, dan dari paham itu kemudian kita hati-hati. Maka esensi dari takwa itu adalah kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, ala nuri minallah, di atas ilmu. Lah ilmu didapat dari majelis ilmu. Nah, sehingga orang-orang yang mau bermajelis ilmu, kalau ada masalah, tanyakan kepada ahlinya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau jenengan punya masalah, ampun dicandai dhewe. Bertanyalah pada ustaz, pada guru, ulama, kiai, gus atau siapapun yang memang punya ilmu. Loh itu kan disebut ahli zikir. Berarti wong sing gaene wiritan boten. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Qur'an, kami namai ad-dzikra, dan kami jaga. Jadi ahli dzikir itu bukan wong sing gaene wiritan, bukan, tapi orang yang ahli dalam Quran, orang yang ngerti, bisa nyandai semua permasalahan, dikembalikan kepada Quran. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Nek kowe duwe masalah, nek kowe duwe problem, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah berarti kembali ke Quran, kembali kepada Rasulnya berarti kembali ke hadis. Karena nek kembali ke Allah, kembali ke zatnya Allah, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa berkomunikasi langsung dua arah. Kalau kembali kepada Rasul, Rasul juga udah wafat. Maka peninggalan Nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima,
Aku tinggalkan 2 warisan yang kalau kamu pegang kamu nggak akan sesat, kamu nggak akan salah jalan, yaitu kitab Allah wa sunnati, Quran karo sunnah. Dan Quran karo sunnah itu nggak cuman slogan, tapi harus dipelajari. Carane majelis ilmu ngaji. Makanya harapannya orang-orang yang mau bermajelis ilmu, mau ngumpul, ya, walaupun sebulan sekali, paling enggak ketika iman itu udah turun bisa dipompa lagi naik. Bahkan majelis ilmu yang wajib buat laki-laki itu ada seminggu sekali, yaitu apa? Jumatan wajib. Sampai Allah yang mengatakan wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Nek kamu dipanggil untuk sholat Jumat, buru-buru datangi zikir kepada Allah. Lah zikir di sini ya khutbah Jumat, bukan wiritan. Zikir itu khutbah Jumat. Maka kemudian ya wadarul baik, tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah pekerjaan yang baru kamu kerjakan sementara dengan mendatangi Jumatan agar kemudian dicas lagi imanmu. Nah, kenapa kok masih rame di rumah dengan istrinya? Karena banyak laki-laki yang lupa kudune pas khutbah, ya toh, ada khutbah, jenengan dengarkan, dapat ilmu, pulang disampaikan ke istri. Banyak yang pas khutbah turu atau nek melek ora krungu atau ora gatekke, ya mulai karo bojone ya ora disampaike, ya, sehingga terjadi gap gitu loh, terjadi ketidaksinkronan. Makanya ada seorang ikhwan, seorang laki-laki yang bertanya sama saya, Ustadz, istri saya saiki kandhanane angel, wis ngono ora gelem kudungan gitu kan. Menurut jenengan gimana? Nek tak cerai wae piye gitu. Ya terus saya nanya, lah kuwi mbiyen kowe nemu ning ndi? Ya itu pacar saya waktu SMA. Ya berarti mbiyen ya padha-padha jahile kan gitu kan. Ya iya, kok saiki sampean beda, merasa beda gitu loh. Sampean kok merasa luwih soleh timbang nyonyae gimana? Ya saya kan kerja di Jakarta, kalau mau pulang macet ya saya mandek sih ngaji pengajian. Oh gitu. Terus istrimu ya di rumah sama siapa? Ya sama anaknya. Anaknya ya anakmu. Ya iya gitu kan. Terus kamu pulang nggak nyampaikan ke istrimu? Ya enggak. Akhirnya kayak pinter dewe gitu. Iya. Terus kayak merasa baik gitu. Iya. Padahal kerjanya ya nggak baik gitu kan. Artinya gini loh. Ketika kita sebagai laki-laki kita mendengarkan khutbah Jumat, ya, kemudian jenengan merekam materi yang ada di situ, nggak kudu plek 100%, intinya apa gitu, maka sampaikan ke istri, sampaikan ke orang di rumah. Ini ya ora usah dengan cara apa murui kayak pengajian ini, karena wong itu nek dingonoke biasanya wegah gitu kan. Jadi karo santai, karo ngobrol, agar kemudian tadi loh ada sinkronisasi ilmu. Ketika itu terjadi, insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu di depan mata. Tapi kalau kemudian nggak ada penyampaian ilmu dari seorang kepala keluarga kepada keluarganya, otomatis muncul gap. Kadang akhirnya muncul laki-laki sing merasa luwih alim, luwih soleh timbang istrinya sing biyen jane ya podo-podo eleke gitu kan. Maka yang harus kita pahami bahwasanya Allah sudah modali sakinah, ketenangan dengan menikah. Maka kalau pengen dapat tambah tenang lagi, maka didapat dengan majelis ilmu. Caranya ya bermajelis yang diajarkan Quran dan Sunnah. Kemudian hati-hati dalam hidup, yaitu bertakwa, takwa di atas ilmu yang didapatkan dari pengajian tadi. Dan tema malam hari ini yaitu tentang menjauhi kesyirikan, di mana itu adalah pondasi seorang muslim. Jadi seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah itu benar-benar harus jauh dari yang namanya kesyirikan. Jadi jangan sampai kemudian terlibat dalam acara-acara kesyirikan. Ya, di kampung-kampung tertentu masih ada bersih desa. Wong nek ora paham kan dikira resik-resik desa. Ternyata ngresiki desa sangka molo. Carane piye gawe sajen, anggap wayang dan seterusnya. Maka hati-hati ya. Acara-acara seperti itu harus kemudian kita hati-hati, jangan sampai kemudian akidah kita rusak, tercemar dan seterusnya. Ada di tempat-tempat tertentu sing tadi masih mengagungkan demit-demit tertentu, yang jane sing ngagungke ya ora tau ngerti barange gitu kan. Tapi yo diuri-uri tiap tanggal tertentu, apa meneh sakniki kan suro to. Nah, itu mesti do gawe sajen didekek kene didekek kono gitu kan. Maka hal-hal seperti itu harus hati-hati. Jangan sampai jenengan ki wis rajin salat, ngerposo ya poso gitu kan. Duit sithik ya disedekahke, tapi ketika jenengan menghadap Allah Subhanahu wa taala kayak dengan ayat tadi wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Diduduhke amal jenengan sing akeh banget ki mau, tapi kemudian dirusak, dihancurkan jadi debu-debu yang berterbangan sia-sia. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada yang mau nanya enggak? Nanya enggak harus tema ini sih, yang lain enggak apa. Enggak ada, kalau enggak ada kita tutup. Monggo, teko sing akeh. Enggak apa-apa, oh, tenan kok. Pertanyaane lagi bejo niki. Enggak apa-apa. Nah, Kalau niku yang kalau sira gemblung. Istri niku termasuk rezeki apa bukan? Oh, rezeki no. Rezeki. Ya iya no. Terus tanya lagi no. Kok bisa rezeki gitu? Ngono lho. Saiki tak tekoki. Jujur wae ya. Iki sampe bose to? Ora. Saiki tak tekoki. Jenengan digaji karo bose piro? Jenengan digaji karo bose piro? Sesuai dengan pekerjaan saya. Lah iya piro? Aku ora njaluk piro. 2 digit apa 1 digit? Dang piro? Gen ngerti nek istri itu rezeki. Senajan cerewet, senajan nganyeli. Heeh. Piro? Karo aja nominal ya enggak pasti. Misalnya tadi di angka 2 pamannya. Oh iya, 2. 2 toh. Oke, 2 ya. Oke. Iki kudu jawabe kudu jujur lho. Ya. Jenengan nek ngejak bojone kuwi, ngono kuwi gitu. Itu seminggu ping piro? Ya, sekali. Kalau saya Rata-rata wae. Heeh. 3 pamane. 3 itu. Nek sewulan berarti ping 12 ya toh. Sebulan ping 12 toh. Nah, padahal ngomongnya lo ya, aku ya urung tahu ngomongnya gitu kan. Nek bayar, nah kuwi sekali nyeluk kuwi 300.000. Nggih. 12 ping 300.000 kudune kan 3.600.000. Nah, jenengan kowe ngekeki 2 yuta, didum loro dheke gelem, ya toh? Terus ping 12 niku wau. Kuwi nek 12 aku ora yakin sampean 12. Artinya dari siji hitungan kuwi wae lho. Makanya tadi saya bilang kita perlu mendesain ketika kita tuh beriman wis pasti mlebu surga. Karena iman itu tadi loh. Kita pastikan jangan sampai luput dengan cara menghindari kesyirikan. Sing mampu kesyirikan disingkiri, ya pesugihan, penglaris segala macam, haji-haji, jimat, demit, kodam, guang kabeh, ya toh. Maka kita juga harus mendesain saat durungnya bener-bener mlebu surga itu kita desain baiti jannati. Baiti jannati asas dari surga di dalam rumah adalah ketenangan. Ayem, wong lanang nek mulai omahe ayem penak. Didit ra didit penak. Tapi mbok dite akeh, tapi kemudian ning omah usrek wae akhirnya itu bojo diobong gitu kan. Padahal loro-lorone seragam polisi ya kan. Ya tentu itu sebuah kekhilafan, mudah-mudahan beliau diberi kesempatan untuk bertobat yang istrinya ya gitu kan. Tapi ya kita harus menyaksikan sebuah kondisi yang mengerikan gitu loh. Padahal sing wedok kudungan ya kan. Walaupun ada yang ngomong loh salahnya sing lanang dadak main judi, ya oke lah oke salah. Tapi apakah kesalahan itu harus dibayar dengan cara dibakar? Kan enggak. Makanya ketika kita mau jujur ya kan, mau ngitung, garwan jenengane dikei UMR gelem kok gitu kan. Dan ora protes dan gelem prihatin gampangane ngoten. Nah, maka itu pasti rezeki, jelas rezeki. Kan kalau rezeki pamane ndikane kiai ustaz kali anu nggih, bos. Bersyukurlah atas rezeki yang kamu terima. Maka Allah akan menambah. Iya. Kalau bersyukur tapi istri kula butuh nambah-nambah gitu. Oh, itu cara. Sanjine niku ta. Niku sih. Makane kok beda jawab niku istilahnya percaya kula wis aku niku salah mboten. Salah, itu cara pikir yang salah. Rezeki itu enggak selalu konteksnya sesuai yang kita pikirkan. Ada rezeki yang terbagi-bagi kan, istilahnya rezeki itu disebut bukan. Misalnya kalau kita dapat istilahnya dari rezeki dari Allah kan kita bersyukur dan bertambah. Iya. Makanya konteks dari istri itu sendiri rezekinya bukan rasa syukur kita, istilahnya dapat istri kayak gini gitu. Nah, jadi solehah lah gitu. Konteks ini rezeki apa gitu loh. Lah ya tadi loh, rezeki ketika kemudian seorang sahabat itu pernah menemui Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan fibiti ahadikum sodakoh, di dalam kemaluan istrimu itu ada sodakoh bernilai pahala. Dia pun bertanya, gimana ceritanya ya Rasul kok bisa bernilai pahala gitu kan. Kata Nabi, bukankah kalau kamu mendatangi yang haram itu bernilai dosa? Kemudian dia mengatakan, iya. Ya kalau gitu kamu datangi yang halal maka bernilai pahala. Maka sedekah ora kudu nganggo duit, paham?
Nek jenengan ngetokke duit itu pahala, tapi ternyata dengan mendatangi istri jenengan tadi, nek dihitung-hitung mau kon bayar wis sampean bangkrut gitu kan, itu pun bisa berpahala loh gitu loh. Sehingga rizki nggak selalu kontaknya duit gitu. Makanya ada suami-suami yang nggak paham itu dan memahami rizki itu adalah duit, maka duit bojo, akhirnya bojone diterke ning pelacuran. Ada kayak gitu, digoncengke, diterke. Bahkan kadang yo mase atau bapake dhewe sing ngeterke karena selalu konteks rezeki itu selalu duit. Padahal berapa banyak orang duit tapi kemudian nggak bahagia. Berapa banyak orang yang kemudian duit kedudukan tapi nggak bahagia. Makanya para ulama itu mengatakan sekiranya rizki atau kenikmatan itu selalu diukur dengan duit, maka wong sing paling nikmat, wong sing paling punya rizki, wong sing paling punya hidayah kudune kan korun. Ternyata korun sebagai orang yang gudang hartane we kuncine ra kuat diangkat wong siji, kuwi ternyata sama Allah ditenggelamkan ke bumi. Itu menunjukkan bahwasanya hidayah, kebaikan, rizki nggak selalu sinkron sama materi gitu. Ada orang gitu, wah ranti anak, wong ora duwe duit tapi anaknya sak pirang-pirang, ini orang anak sing mati gitu. Sampai di Bekasi itu, ya aku ndelok ning Metro sih kalau nggak salah waktu itu. Jadi anak bapak-bapak kepala sekolah gajinya ya mung sak yuta piro gitu, tapi anaknya yang jerintil 6 apa 7 gak mati. Ternyata ya dia ikhtiar pulang dari ngajar, dia mulung sampah dan dia menikmati hidup seperti itu dengan penuh kesyukuran gitu loh. Makanya Nabi mengingatkan, gak bisa kamu akan bersyukur yang banyak kalau yang sedikit aja gak bisa bersyukur. Dan konteks bersyukur tadi apa, la in zakartum la azidannakum, itu gak selalu konteks balesannya itu sama. Makanya ada ustadz sing tawa gini, ayo sedekah sing do nganggo apa copot, nggo mobil dikuncine kayak aku, ndek motor kayak aku, kok digejoli karo Gusti Allah 10 kali lipat. Akhirnya do percaya kan dikeke. Ternyata dintene 10 kali mah buru-buru 10 ping pisan we ora, bahkan kemudian dhek nelpon, "Ustaz, mobil yang jenengan bawa itu ternyata cicilannya ya urung rampung, aku malah diparani debt collector gitu kan." Bahkan gue nyicil wae dhek ora rampung gitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu jangan diatur soal pengembaliannya. Bisa jadi ketika jenengan sedekah duit balike waras. Bisa jadi ketika jenengan sedekah ten garwane wau balike duit, ya iso wae gitu loh. Maka setiap konteks kebaikan tidak selalu kemudian balasannya sama. Bisa jadi kemudian karena kita baik sama orang tua kita, kita dikasih mertua yang baik ya. Nah, hal seperti ini loh yang harus kita pikirkan. Nggak selalu kok rezeki bentuk itu. Dan banyak orang duit ning koncone sing ngawut-awut duwite. Nah, digolekke kanca-kanca sing elek sama Gusti Allah. Ini kan sebuah kerugian. Maka kalau kemudian jenengan punya teman yang baik, itu ya sebuah rezeki juga gitu kan. Makanya ada kisah zaman dulu itu orang itu jual rumah itu dijual berkali-kali lipat dari harga pasar. Sing meh tuku yo wegah, ngamuk-ngamuk. Gampangane wong ku omah pasaran 1 juta, mbok dol 400 juta iki piye? Leng mikir logikamu piye gitu. Dia pun mengatakan, iki sing tak dol ora mung omah. Tanggoku iki ora bakalan mbok temoni wong apik kiwa tengenku iki ning ngendi-ngendi. Hanya mereka di situ. Artinya yang punya rumah ini merasa cakus keliling ngendi-ngendi wong paling apik ya tanggoku iki. Makanya orang-orang Jawa itu kan mengatakan luwih becik pager mangkok tinimbang pager tembok gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya nek jenengan rumah jenengan pengen aman terkendali ya dipageri dengan tonggo-tonggo yang baik. Tonggo itu akan baik gimana ya kalau jenengan sikapi dengan baik. Makanya Nabi mengingatkan jangan sampai kita tidur kekenyangan, tonggone kelaparan gitu kan. Nah, maka rizki yang ada di kita ya harus kita salurkan. Hakikatnya adalah itu cuma numpang lewat. Nah, rizki pun bentuknya macam-macam. Ada orang iso tuku gula sak truk, tapi gawe wedang lagi gula sesendok ora sanggup karena kena diabetes. Ada orang sing kemudian mungkin bisa pulaan daging bertonton, tapi mangan daging secuil ra iso karena sakit jantung dan seterusnya gitu. Maka yang harus kita pahami rizki nggak selalu konteknya tadi nek usah bersyukur bojo siji engko tambah loro gitu kan. Allah juga ngelihat toh bro kesanggupan kita. Siji ora kopen dengan baik gitu kan. Makanya untuk orang-orang sing iki aku bahas beberapa masjid tuh tentang fikih poligami. Banyak laki-laki tuh merasa mampu ning sakjane ora mampu mergone dhek terdorong karena mau gitu. Mau ning jane ora mampu. Kudune mampu sik lagi mau gitu loh. Caranya gimana? Caranya diukur pada apa yang sudah diberikan kepada istri yang ada. Karena ada orang tuh nanya ke saya kerja di Bekasi,
Kemudian istri saya tak taruh di Karawang. Terus saya mendatangi istri saya seminggu sekali, dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Terus saya balik lagi ke Bekasi 5 hari. Di Bekasi banyak godaan, akhirnya saya gampangannya terfitnah lah dengan wanita-wanita itu, termasuk konco kantore gitu. Akhirnya saya memutuskan kawin lagi gitu. Menurut jenengan gimana gitu. Ya, pertanyaan saya gampang ke dia. Saiki nek kamu ke Bekasi berapa lama? Ya 5 hari atau 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari. Terus kamu ke Karawang, ya 2 hari di sana kan. Sabtu, Ahad itu. Terus saya bilang, dari situ tok ya gue serasa berbuat adil. Ning kene 5, ning kono 2. Kuwi wis adil gitu kan. Maka dari konteks itu aja kamu udah nggak sanggup. Oke, tanya lagi. Gajimu piro? 5 yuto ning Bekasi. Oke, 5 yuto ya. Saiki pertanyaanku, dengan kowe nikah lagi 5 yuto kuwi mbok dom apa mbok ping loro? Ya tak dom lah. Nah, kuwi wae kowe berarti ra sanggup. Kudune nek memang buka pos kedua, harus pos pertama jangan diorat-arit gitu loh. Dijaga. Ibarat jenengan bisnis buka pabrik kerupuk, urung mlaku wis buka pabrik tempe gitu. Iki dilakokke sik sing apik, terus didesain manajemennya autopilot, mlaku dhewe bisnis jalan sampean jalan-jalan gampangane gitulah. Itulah kayak buka bisnis kedua gitu. Maka termasuk soal poligami ya gitu. Jangan sampai kemudian berlindung pada kata-kata kan sing wedok memaklumi, enggak bisa. Ya. Makanya orang-orang yang belajar fikih poligami dengan benar, kuwi biasanya malah wedi poligami. Wedi bukan berarti enggak berani, tapi lebih kepada dia itu wedi jangan sampai tidak berbuat adil. Tapi kalau emang mampu silakan. Dan Nabi itu kalau poligami itu istrinya 9 namanya cedak-cedak. Jadi diparani nek esuk itu satu-satu dicek piye. Berasmu enek ora ya beras. Gandummu enek ora, kurma enek ora, panganan enek dicukupi kabeh. Baru kemudian sorenya malamnya bermalam kepada yang dapat giliran. Nek saiki kan ora. 5 dina ning kene pindah rono 3 dina atau nek misal ning 3 dina ning kene 3 dina ning kono kuwi wae ora tau ngubungi, ora tau ngontak, ora tau ngecek, dijarke wae gitu. Akhirnya anake keleleran, anake ra karu-karuan sehingga akhirnya sing elek bukan orangnya tapi poligamine. Padahal poligami syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mau melangkah ke situ, pastikan kita mampu. Jadi tidak cuma diukur dengan wis tak syukuri keberadaanmu jadi kudune aku ditambah. Ora gitu. Nambah juga enggak harus jumlah kan, nambah gede, nambah lemu ya iso wae kan gitu kan. Maka yang penting kita harus paham rezeki itu enggak selalu konteksnya materi, makaten ya. Jadi kalau jenengan masih dikasih seger, waras, punya putra. Pak. Ya, putrane sehat-sehat, manut-manut, soleh-soleh gitu kan. Maka ya alhamdulillah itu disyukuri. Nah, nanti nek kemudian jangan syukur kok ternyata rezekine tambah timbang-timbang kok ya ketoke sanggup ngopeni rondo-rondo lah monggo lah. Nah, iya artinya kalau kita berani menilai enggak sanggup ya kudune enggak sampai pertanyaan tadi lah gitu kan. Iya itu tadi jawabannya. Rezeki itu enggak selalu tentang jumlah yang sama dengan yang kita syukuri. Apa nek jenengan bersyukur mangan gorengan berarti sesuk kudu digerujuk gorengan karo tukang gorengan ya ora mesti kan. Mungkin sesuk ganti untuk dikek nikmat sing liya bakso, mie ayam dan sak piturute gitu. Ada lagi yang mau nanya? Mas, Mbak, enggak ada? Kalau enggak ada kita tutup dengan doa. Apa boleh? Enggak ada ya? Tip. Oke, siap. Kita tutup dengan doa nggih agar kemudian pertemuan kita ini makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bisa membekaskan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, khususan buat saya dan panjenengan secara umum, agar kemudian kita bisa melangkah di hari-hari yang akan datang di atas keimanan, wabil khusus tentang tema kita yaitu di atas ketauhidan yang kita jauh dari kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil fasikin fansurna 'alal qaumid dhalimin ya arhamar rahimin irhamna Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarat wajnubna wa banina an na'budal asnam Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina Allahumma aslih azwajana wa aslih auladana wa aslih ummahatana wa aslih aba'ana wa aslih ikhwanana wa aslih akhwatana ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya dzal jalali wal ikram Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar Allahumma adkhilnal jannah wa anjina minan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid Allahumma asfi mardona waqdi dunuyunana ya khairar razikin ya dzal jalali wal ikram Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi Filistin Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum waj'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal suhadaahum Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil as-sirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya qahar ya dzal quwwatal matin Allahumma 'alaika bil yahud Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasikun ya dzal jalali wal ikram Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adabi jahannam Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya ghaniyyu ya hamid Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minad dulmi wa na'udzubika minal kadhibi ya arhamar rahimin Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya khairar razikin urzuqna husnal khatimah Allahumma arzuqna husnal khatimah Allahumma arzuqna husnal khatimah Allahumma arzuqna husnal khatimah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Rabbana atina min ladunka rahmah wa
wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.